Oke, selamat datang di sesi TLSIM yang kedua di modul Statistik and Spreadsheet. Kita akan melanjutkan template simulation dari yang pertama ya teman-teman. Kita buka dulu briefnya. Second template simulations, yaitu kita akan berbicara mengenai exploratory data analysis. Nah, di sini perintahnya ada try to implement descriptive statistics to explore data further so that you can produce insights that ultimately will lead to business recommendations. Nah, in teori, sebenarnya exploratory data analysis itu adalah salah satu cara bagi kita untuk mengenal data. Jadi, selain mereka itu berguna untuk mengenal data lebih lanjut, mereka juga bisa digunakan sebagai metode untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis yang berfungsi supaya kita itu mengenal dataset kita lebih dekat dan kita juga bisa mengaitkan konteksnya dengan masalah bisnis apa yang kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya atau hanya pure simply data mining untuk mengetahui. Nah, ini nanti bisa ditekankan ke teman-teman students kalau exploratory data analysis ini penting banget. Ketika kita melakukan eksplorasi itu, kita juga harus melatih dari segi analytical thinking kita. Possible nggak kalau misalkan kita slice datanya dengan kolom ini, yang numerik? Possible nggak kalau kita pengen lihat jumlah X di kolom Y? Possible nggak kalau kita melakukan korelasi di kolom ini ke ini, kayak gitu. Karena teman-teman sudah juga udah belajar ya mengenai korelasi itu seperti apa. Oke, kita langsung ke soalnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada A sampai F ya soalnya. Yang pertama adalah what are the three highest revenue products that customer bought? Nah, di sini aku akan ngejelasin expected resultnya seperti apa, terus aku akan run through caranya ngerjakan di Google Sheet kayak gimana. Bagi teman-teman TLC ini mudah banget ya. Nanti make sure students itu benar-benar paham cara mengerjakannya step by step seperti apa. Nanti kalau misalkan waktunya nggak cukup, bilang aja, oke guys, it's okay kalau merasa overwhelmed, nanti bisa di rewatch aja recordingnya yang mereka bisa gunakan recording itu untuk ngebantuin mereka ngerjain assignmentnya. Oke, 4A, kita lihat di deck. Di sini kita menggunakan statistik total sum of amount spent di each product di pivot table dan diplot ke bar chart dan menemukan bahwa top 3 highest revenue product itu nomor 1 wines, nomor 2 meat, yang ketiga adalah gold. Caranya gimana? Yuk kita ke dataset. Kita klik dataset yang sudah bersih. Di sini purchase data clean. Kita klik untuk highlight all cells. Kemudian kita klik menu ribbon insert. Kita pilih pivot table. Terus kita pilih yang new sheets. Setelah itu kita masukkan values. Jadi sini ada kolom ya teman-teman. Di sebelah kanan ini ada kolom. Kita masukkan langsung ke bagian values. Kenapa kok nggak kita masukkan ke bagian rows atau kolom? Nanti kalau dimasukkan hasilnya akan aneh. That's why kita masukin langsung ke values-nya. Caranya kayak gini. Mount Wines, diklik, click and drag values. Root, click and drag values. Meat, click and drag values. Fish, sweet, sama apa? Gold. Nah, ini kan tampilannya kan masih berupa kolom ya. Kita mau rubah dia menjadi row. Caranya adalah di bagian pivot table editor yang aku kelilingin sama kursor ini, kita tarik ke atas, kita cari yang values S, yang ini kolom, kita klik, kita ubah jadi rows. Terus kemudian kita mau tampilkan yang bar chart yang horizontal ya. Kita klik dari sel A1 sampai ke B7, kita klik menu ribbon insert, kita klik chart, nanti akan muncul chartnya. Nah, biasanya kan ngawur munculnya tuh ya. Jadi munculnya pie chart kayak gini nih. Nah, di sebelah kanan kita ada menu chart editor. Kita klik yang bagian setup ini, make sure ini udah aktif ya. Tandanya ada warna hijau bold kayak gini. Terus di bagian menu chart type, itu nanti kita pilih chartnya mau yang kayak gimana. Aku lebih prefer untuk menampilkan bar chart in vertical. Nah, itu kayak gimana? Itu kayak gini, teman-teman. Kita pilih yang di sini nih ya, bar chart kayak gini. Kenapa kok aku pilih ini ya? Karena ini langsung bisa produce instant insights. Kalau misalkan tadi kita pakai yang pie chart, ya hilang lagi. Kita bikin lagi ya. Nah, pie chart kayak gini, ini kan
Not good ya menurutku, kita nggak benar bisa tahu sebenarnya mana yang mana gitu. Jadi aku lebih prefer ke bar chart ini. Nah, terus setelah muncul ini bisa kita edit-edit perangkatnya seperti apa. Kita mau tampilin data label supaya tahu sebenarnya dari tiap bar chart ini data itu seperti apa. Nah, caranya adalah kita klik customize yang di bawah chart editor ini, kita klik. Terus setelah itu kita klik drop down menu yang series ini, kita scroll ke bawah, data label, make sure untuk dicentang. Nanti akan muncul, ya dilihat di grafiknya akan muncul angka-angkanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau gini kan kita jadi tahu ya, oh ternyata yang paling besar itu ya Moon Wines dengan maunya sekian. Terus yang kedua itu adalah mid product. Nah, kalau kita udah tahu seperti itu, kita mau ngurutin nih. Nah, gimana caranya ngurutin? Nah, sayangnya karena kita itu di pivot table hanya menggunakan values, nggak ada rows atau column, jadi kita nggak bisa ngurutin ya. Ini urutnya harus manual. Tapi kalau misalkan teman-teman ada menemukan cara supaya ini nggak manual, jadi bisa auto sort, ascending atau descending, itu juga oke banget. Nanti boleh tunjukin ke teman-teman students. Jadi kalau teman-teman bisa melakukan improve dari recording tail simulations ini, boleh banget. Yang penting tujuannya itu students mengerti, oh pivot table tuh ini, oh simple bar chart tuh kayak gini, oh supaya kita bisa produce instant insights berdasarkan data tipe ini itu seperti ini. Kayak gitu ya teman-teman. Sebelum aku short, aku akan coba percantik grafiknya ini dengan mengaktifkan horizontal axis lainnya ini ya teman-teman. Ini kita akan masuk ke horizontal axis. Terus ini yang checkbox show axis line ini diklik. Nanti di sini akan ada garisnya. Nah, kayak gini. Terus kita akan urutin nih produknya nih dari yang mulai paling banyak ke paling kecil. Kita lihat dari angkanya ya. Yang nomor 2 itu berarti mid product. Berarti kita close chart editornya. Nah, kita masuk ke pivot table editor ini. Yang kolom di sini tinggal kita lakukan drag and drop aja ya. Mid arah yang kedua. Nah, langsung ganti dia. Terus nextnya apa? Gold. Gold setelah mid. Terus habis itu fish. Habis itu sweet, baru fruits. Oke. Nah, ini udah ketahuan. Terus kita perlu perbaiki juga chart title ya teman-teman. Kalau versus values gini kan apa? Instant insight-nya tuh nggak ada. Nah, ini bisa dikasih spoiler juga ke teman-teman students. Jadi teman-teman kalau misalkan mau membuat chart, itu make sure title yang ada di horizontal, vertikal, dan chart title itu tuh nggak bikin orang agak mikir ketika nonton atau ngeliatin chartnya itu. Berarti kita bisa isi apa ini teman-teman? Kita bisa isi title-nya itu wine, meat, and gold are the top 3 product atau top 3 highest revenue product. Kayak gini. Jadi ketika orang nonton tuh ngeliat, oh iya, ternyata top 3 highest revenue product tuh wine, meat, sama gold. Mereka bisa kemudian kalau misalkan mau deep dive baru ngelihat dari apa namanya chartnya itu seperti apa kayak gitu. Kira-kira di sini apa yang kurang. Nah, ini yang belum ada horizontal title ya. Nanti bisa kita kasih horizontal title-nya. Jadi grafiknya diklik, terus klik yang three dot di kanan atas ini, edit chart, terus kita klik menu customize, kita masuk ke drop down chart and axis titles. Di chart title ini kita klik yang horizontal axis title, terus kemudian kita tulis di sini apa. 0 sampai sekian itu merepresentasikan apa? Sesuai dengan domain knowledge kita mengenai datasets, ini harusnya isinya adalah USD ya. Jadi ini boleh kita kasih judul in USD. Nah, seperti ini. Instant Insights. Oke. Oke, tadi yang A, terus yang B, how are the characteristic of our buyers in terms of age group? Oke, ini berarti kita memanfaatkan age group yang sudah kita buat di sini ya teman-teman, di age group ini. Nah, kita pengen tahu nih jumlahnya, kalau jumlah customer kita based on age group itu seperti apa sebenarnya. Yes. Kita balik lagi ke sheet pivot table ini. Instead of kita pilih manual, kita bisa gunakan pivot table yang udah ada, terus kita copy paste. Caranya gimana? Make sure cells itu berada di sebelah kiri atas dari pivot table-nya. Kemudian kita klik Ctrl C untuk yang di Windows, untuk yang menggunakan Macintosh silahkan
adjust ya teman-teman. Setelah itu kita pilih cells di bawahnya yang masih kosong, terus kita klik Ctrl V, nanti pivot table-nya akan keluar lagi. Di sini yang perlu dihapus itu di bagian values ya, semuanya itu make sure untuk dihapus teman-teman. Dihapus tinggal klik tanda X di kanan atas dari tiap values-nya itu. Terus kita akan panggil kolom age group. Nah, kolom age group ini akan kita taruh di rows karena kita mau melihatnya per baris ya teman-teman. Sudah masuk grand total, di sini show totalnya itu kita uncheck supaya nggak muncul. Terus kemudian di values itu nanti kita bisa masukkan lagi age group. Klik and drag ke sini. Terus summarize by-nya, ini make sure dipilih yang count A. Nah, setelah itu nanti bisa diorder. Ini seperti yang aku bilang ya. Di atas tuh kita belum bisa ngorder, tapi di sini kita bisa ngorder. Jadi dari menu rows, ini yang order ini kita klik, kita pilih yang descending karena kita mau ngurutin dari yang besar ke kecil. Sort by-nya dari count A, yaitu dari values yang ada di sini. Ini kita akan muncul bahwa, oh, middle age itu ternyata yang paling banyak. Setelah sudah ada pivot table-nya, kita pengen bikin grafik seperti yang di atas nih teman-teman. Jadi caranya sama, kita blok datanya, kita klik insert, setelah itu charts, nah, akan muncul yang kayak begini. Cuma bedanya di sini kan hanya ada 3 kategori ya. Jadi boleh aja teman-teman kalau menggunakan pie chart seperti ini, kita make sure nanti dipercantik ya datanya seperti apa. Tapi kalau aku pribadi, aku tetap milih yang bar chart karena benar-benar bisa tahu kayak oh dari atas gini, dari bawah segini kayak gitu. Jadi terserah nanti teman-teman mau mengkomunikasikan ke students-nya itu seperti apa ya. Kita klik lagi di sini, kita ubah ini jadi vertical bar charts. Sama seperti di atas tadi ya teman-teman caranya. Jadi apa namanya, don't forget to beautify your charts. Beautify itu bukan berarti ganti-ganti warna enggak, tapi membuat informasi itu insight-nya itu bisa instan diketahui gitu. Kalau di sini aku pengen tulis di konteksnya teman-teman. We have so few of young customer misal ya, ketika recording ini dibuat. Cuma yang aku masukin di tag itu adalah middle and senior age group dominate our customer age, kayak gitu. Jadi kita mau nampilin insight-nya itu mau seperti apa. Jadi biar manajemen tuh tahu, oh ternyata dari hasil analisanya si A tuh kita tahu bahwa kita tuh memiliki base customer yang young dari umur yang di bawah 35 tahun itu tuh sangat sedikit sekali gitu. Ini bisa kita edit lagi chart-nya, series untuk nampilin label. Terus kemudian horizontal axis, nah kayak gini. Kayak gitu ya teman-teman. Next, is there any difference between the age group in their spending habit? Okay, this is quite advanced, teman-teman. Nah, cara ngejawabnya ini tuh nanti expected output-nya seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah histogram supaya tahu spending habits-nya itu lebih banyak di mana di age group yang apa, kayak gitu. Nah, untuk bisa melakukan ini, pertama kita harus melakukan filter data. Tapi sayangnya kita nggak bisa melakukan filter di sini. Kenapa? Karena itu nggak scalable. Nggak scalable itu gimana? Karena ribet prosesnya kayak gimana. Apa rumusnya kayak gimana? Nah, supaya lebih gampang, kita akan menggunakan filter sama dengan ya. Jadi sama dengan filter terus kita filter datanya. Yang mau kita filter itu apa di sini? Yang mau kita filter itu adalah ininya ya teman-teman ya. Apa namanya? Yang ini. Yep, total amount spend. Nanti kalau nggak salah di sini tuh ada lagi yang beda. Nah, di sini. Ini beda lagi. Ini berdasarkan dari marital. Nah, sekarang kita mau nyari yang dari grup. Yap. Oke. Gimana tuh caranya? Untuk soal 4C, itu kita perlu bikin sheet khusus. Ya. Di
Di sini aku udah add sheet yang versi ini. Terus kita tulis age grupnya apa aja. Di sini ada young, terus di sini ada middle, di sini ada senior. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya kayak gini, teman-teman. Sama dengan filter range. Nah, range-nya itu adalah kolom yang akan ditampilkan hasilnya. Di sini berarti kita akan menampilkan total amount spend. Berarti Q sama Q. Ya. Setelah itu kita kunci kolomnya ini menggunakan tombol F4 di Windows. Yang teman-teman Mac, yang pakai Mac atau yang pakai Mac ya. Aku nggak tahu kalau Linux itu bisa menggunakan ini atau enggak. Itu bisa tekan tombol F4. Nanti teman-teman Mac menyesuaikan ya. Ini untuk mengunci, memberikan $sign ini. Terus kemudian kondisinya ya. Kondisi itu jadi kolom Q ditampilkan jika kondisi di kolom sekian terpenuhi kayak gitu. Nah, kondisinya di sini kita menggunakan kolom age group di sini ya. D dikunci juga F4 sama dengan sama dengan nah, balik lagi ke sheet versi dipilih yang young kayak gini. Jadi sama dengan A1. Kita coba close, munculnya apa nanti? Yap, ini udah muncul ya teman-teman. Jadi instead of kita ngefilterin copy paste satu-satu, kita pakai rumus filter ini nanti ke bawahnya juga langsung ada. Kita mau geser nih yang ke middle. Nah, karena value range dan kondisi ini sudah kita kunci, kalau kita mau geser atau tarik klik and drag dari kolom A ke B itu nggak masalah. Kenapa? Karena yang dijadikan kondisi di A1 ini yaitu young, itu nanti akan otomatis berubah jadi middle or senior. Kita coba ya. Kita cek. Apakah ini akan berubah dua ini? Purchase data clean, QQ sama DD, ini akan berubah atau enggak? What is happening? Kenapa tidak ada? Oh, betul. Kenapa tidak ada? Karena di B1-nya ini tulisannya cuma middle doang. Kita lihat ya, namanya apa? Oh, ternyata middle age. Oke. Nah, kita perlu tambahkan middle age. Wow, mantap kan? Langsung otomatis muncul ya, teman-teman. Kita geser lagi, diklik. Jadi, make sure kursornya itu berubah jadi cross. Terus kita klik and drag ke sini. Nah, sekarang udah muncul. Karena ini semua udah muncul, our next steps itu adalah membuat histogram. Tapi kita juga perlu tahu apakah data jumlah baris yang ada di young, middle age, dan senior ini sama. Kita cek, caranya ngecek gimana? Kalau aku sih lebih suka di salah satu kolom, ada highlighted cells, terus klik control, klik down arrow. Kita jadi tahu, oh ternyata di sini, oh ini ada selisih kan? Berarti ini yang middle lebih banyak. Ya berarti aku akan mulai klik and drag select all highlighted cells-nya dari bawah. Nah, kayak gini. Ini aku blok. Terus habis itu aku tekan Ctrl Shift. Terus tanda arah panah ya di keyboard. Untuk select semuanya. One more. Nah, sampai semuanya kepilih. Terus aku insert sama chart. Nanti akan ngawur nih chartnya. Nah, kayak gini teman-teman. Yang akan kita ubah. Jadi chart type-nya yang masuk di bawah menu setup ini. Kan kita ubah. Yang ini kan column chart ya. Nanti kita klik, kita pilih, kita make sure kita tuh memilih yang histogram, teman-teman. Itu ada di bawah biasanya. Nah, ini histogram charts. Kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Kalau kita lihat persebaran bin di histogramnya itu kan otomatis ya settingannya dari Google Sheets. Nah, kita bisa customize nih supaya kita bisa tahu datanya itu bisa tampil seperti apa yang sesuai dengan domain knowledge kita. Di sini kita mau melakukan klasifikasi ukuran keranjang atau bins di histogramnya itu per $100. Kira-kira logis nggak kalau dalam satu kuartal itu orang belanja $100? Kita anggap aja logis ya, tapi kembali nanti disesuaikan dengan domain knowledge ya, yang ada di industri. Gimana cara melakukan setting atau adjust di histogram bins? Kita kursor ke sebelah kanan, kita klik menu customize. Di sini akan muncul histogram. Kita klik drop down menunya di sini. Terus kita cari bucket size. Di sini tulisannya auto. Di sini kita klik aja. Terus kita
isikan value yang mau kita tampilkan. Di sini aku kasih 100, terus kita tekan enter. Nanti grafiknya akan berubah. Nah, seperti ini. Apakah ini cukup? Misalkan ini mau ganti jadi 200, bisa nggak? Boleh banget. Kembali lagi tergantung kita mau nampilin seperti apa itu tergantung dari domain expertise. Tapi make sure pins yang ada di sini jangan sampai ada yang terlalu gendut atau terlalu kurus ya. Contoh terlalu gendut itu gimana? Misalkan kita mau mengubah ini jadi 1500. Ini nggak menampilkan set apa-apa. Just a beautiful graphics and that's all. Nah, this is a problem ya teman-teman. Tadi aku mau pakai yang 100 aja. Seperti ini. Dari sini kita bisa melihat ya. Kita highlights di sini ada young, middle, sama senior. Yang itu yang biru. Berarti kalau kita baca histogramnya itu biru di sini kan kelihatan sedikit banget ya. Dia itu paling banyak di 0 sampai 100. Berarti kita bisa tarik insights kalau young di berdasarkan histogram ini mereka itu adalah lowest spender. Karena mereka cuma belanjanya cuma 0 sampai 100 yang paling banyak. Sedangkan di sini juga ada. Ini cuma 10 orang. Ini cuma 6. Di kanan juga ada yang di tengah nih. Oh, mereka ada yang belanja 1.500 sampai 1.600, tapi cuma 6 orang doang. Dibandingkan dengan middle age, ya walaupun mereka belanja 0 sampai 100 itu banyak, tapi sebaran data yang mereka sampai ke sini itu ada semua, kayak gitu. Nah, ini berhubungan dengan data yang udah kita analisa di awal tadi ya, teman-teman. Di pivot table ini, kalau kita emang memiliki middle age yang lebih banyak daripada yang young, ini cuma 119, middle age-nya ada sekian, seniornya ada sekian, kayak gitu. Jadi it's doable, dan cara ngapanya seperti itu. Next, how is the distributions of our web visit in Q1 2022? Berarti kita akan menggunakan kolom yang ini ya, number of web visit di kolom W ini. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini akan aku copy, terus aku create new sheets di sini, and then aku pilih datanya yang udah di highlights. So, aku insert chart. Di sini aku akan menggunakan histogram juga. Nah, ini ada salah satu contohnya, teman-teman, kalau kayak gini. Nah, better itu ketika kita membuat histogram, make sure jarak antar bar-nya itu sesuai gitu. Aku akan mengubah pins-nya ini menjadi 1. Kenapa kok 1? Ya, kalau kita mau ngecek number of web visit per month-nya itu kan kita bisa aja kan visit web itu cuma 1 kali dalam sebulan. Dan itu adalah suatu yang wajar gitu loh. Kalau mau kita dibuat 3 gimana? Coba kita lihat ya, kalau jadi 3. Nah, cuma gini doang. Terus mau ngapain? Gitu loh. Ini nggak ada insight apa-apa. Kita nggak bisa bilang juga kalau misalkan ternyata ini kayak gini. Gitu. Sorry. That's why aku lebih prefer yang 1 ini. Kita bisa tahu ragam datanya seperti apa. Dari sini kita bisa membaca ya, kalau datanya ini mostly itu orang visit dari 6 sampai 9. Ya, di sini yang paling sering ini dalam kuartal 1 itu 6 sampai 9. Berarti yang aku bilang tadi kalau jadi 3 gimana ya valid. Nah, kayak gini. Ini ukurannya 0 sampai 3 itu ada berapa orang nih? 359, 3 sampai 6, 699. Ternyata yang baliknya adalah di 6 sampai 9, 1063. Kayak gitu. Jangan lupa nanti dipercantik ya title-nya. Kita kembali ke deck dulu. How is the distribution of our visit in Q1? Nah, di sini kesimpulannya adalah di kuartal 1, users itu mengunjungi website kita 6 sampai 9 kali atau dalam kuartal 1 ya di sini, atau 2 sampai 3 kali di tiap bulan. Sedikit banget yang visit our website itu di atas 9 di dalam 1 quarter. Artinya apa? Nah, dari informasi ini kita bisa memiliki informasi tambahan. Customer itu membeli monthly groceries di kita, bukan sebagai daily use. Kayak gitu. Itu sesuatu yang nggak akan kita dapatkan kalau kita nggak melakukan data mining kayak gini teman-teman. Jadi data mining, plotting ke chart, visualization itu amat sangat membantu banget untuk mengetahui. Next, what is the difference of purchase behavior between users when we slice marital status to slice the data? Oke, berarti kita akan menggunakan marital status ya teman-teman di sini.
Jadi hasilnya akan seperti ini. Pertama, nanti akan terdeteksi bahwa marital status itu ada yang aneh di sini. Jadi kita akan setelah di pivot itu akan ngegantiin absurd, alone, sama apa ini, YOLO to single ya teman-teman. Kenapa divorce dan widow ini beda dan tetap tetap dibuat kayak gini? Karena emang mereka punya arti yang berbeda ya. Jadi divorce itu cerai hidup, kalau widow itu adalah cerai mati. Either pasangannya itu mati karena perang atau mati karena sebab-sebab alami. Kayak gitu. Nah, di sini nanti teman-teman TL boleh emphasize ke student kalau kita akan go back itu cleaning the data. Jadi exploratory data analysis itu di dalamnya juga ada data cleaning. Proses analisa data cleaning EDA itu adalah bukan sesuatu yang linear. Mereka akan back and forth kayak gitu. Kalau ketemu data yang aneh ya oke di cleaning kayak gitu. That's okay and that is the reality ya teman-teman. Oke. Gimana cara kita melakukannya? Kita akan nge-pivotin tabelnya. Kita pakai sheet yang pivot table ini aja nggak apa-apa daripada kita bikin sheet baru ya. Kita kopas di sini, terus kemudian kita ganti rows marital status. Terus values-nya juga sama, marital status di sini con E. Nah, di sini kan kelihatan ya, absurd, alone, sama YOLO. Cara gantinya gimana? Ini kita bisa ganti secara manual karena jumlahnya itu sedikit ya teman-teman. Kita cari yang absurd, alone, dan YOLO di purchase data clean ini di bagian marital status. Kita filter education-nya. Ya, kok education sih, sorry. Marital status. Kita tampilin aja yang perlu kita ubah ya. Absurd, alone, sama YOLO. Nah, ini kita langsung override di sini. Single copy paste, copy paste, copy paste. Setelah itu kita remove filternya. Mari kita lihat pivot table-nya ganti atau enggak. Oke, mantap. Sekarang udah ganti. Yes, oke. Sekarang datanya sudah bersih. Mari kita lanjutkan ke pertanyaannya ya. What is the difference of purchase behavior? Nah, purchase behavior ini kita bisa menggunakan data total number of purchase di sini, ya total amount spent, sama total number of purchase di sini ya teman-teman. Seperti yang ada di deck kayak gini. Oke, kita copy paste pivot table-nya di sini, kita arahin ke bawah ya. Terus kita edit, age group-nya kita hapus, value-nya kita hapus, kita masukin marital status di rows, terus kemudian kita masukkan total amount spend, karena ini mau purchase behavior ya teman-teman, kita masukin bawahnya itu total number of purchase di sini. Nah, terus ini values-nya kan ini sebagai rows ya di sini. Ini kita ganti sebagai column. Nah, oke. Setelah itu totalnya kita hapus. Terus order di marital status kita buat descending, sortnya by sum of total amount spent. Terus kita plot ini ke vertical bar chart. Chart. Ya, pasti kenanya pie chart ya. Kita pilih yang bar chart yang vertikal. Nah, ini bisa langsung ketahuan ya. Oke. Terus data labelnya kita masukkan horizontal axis-nya, don't forget. Nah, di sini kan ketahuan ya. Oh, ternyata total spend dan total number of purchase paling gede itu di merit sama together. Nah, together sama merit bedanya apa sih? Kalau di luar itu ada istilah namanya cohabitan ya, teman-teman. Jadi mereka hidup bersama tapi belum menikah, kayak gitu. Ini mungkin aneh kalau dipandang dari kacamata kita sebagai warga Indonesia, tapi kalau di luar sana ini sesuatu yang biasa. Gitu. Don't forget untuk mempercantik ini ya, apa namanya, title-titlenya sehingga jadinya kayak gini. Ternyata married dan cohabit marital status itu adalah top 2 biggest spender customer dan juga frequent buyer di Q1 2022. Nah, grafiknya seperti ini ya, teman-teman. Oke, itu untuk 4E. Lanjutnya, 4F, what business recommendation can you suggest to the company? Remember the company's goal to establish data team in the first place. Oke, diingetin di briefnya seperti apa. Jawabannya yaitu, nah, berdasarkan dari informasi from the EDA above,
kita menemukan insight kalau kita itu sebenarnya butuh untuk membuat new ad campaigns atau promo yang menarget age group muda supaya mereka beli ke kita. Nah, ini tuh penting. Kenapa? Karena customer base kita tuh ternyata terdiri dari middle to senior age group kayak gitu. Untuk sekarang mungkin aman-aman aja gitu. Tapi kalau misalkan kita mau sustain bisnis dan untuk berkembang di jangka waktu menengah dan panjang, ya kita harus segera perhatikan dong yang age group ini secepat mungkin. Another options itu kita perlu create bundles. Bundles di misalkan beli A itu bisa dapat diskon di produk B atau beli A gratis B kayak gitu ya. Atau membership point atau get member program yang punya kemungkinan untuk meningkatkan revenue dan user growth untuk mereka yang single. Kenapa sih kok dipilih yang single? Kenapa yang dipilih yang udah married ya? Karena biasanya kalau single itu kan mereka apa namanya masih mungkin untuk menemukan pasangan-pasangan baru ya biasanya. Ya, supaya kita anggap aja skenario seperti itu. Saat ini inilah suggestion yang bisa kita um, sediakan untuk perusahaan in terms of insight and recommendation based on data. Nah, kayak gitu teman-teman. I think that's all for di TL simulation yang kedua ini. Kita akan ketemu lagi di TL simulation yang ketiga membahas mengenai hypothesis testing. See you guys, semangat ya. Nah, ini masih nyambung dengan background atau business brief yang ada di atas. Jadi kita sudah diberi data campaign data untuk membuktikan klaim Mr. Anton terhadap X versus Y campaign ya, in the dataset. Di sini ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Yang pertama, how would you proceed to analyze? What are your next steps? Terus yang B, how would you assess the difference in terms of statistics? Terus yang C, what is or are your insights on this matter? Terus di D, yang terakhir itu adalah what recommendation would you suggest to the company based on your analysis of the claim? Jadi kita perlu melakukan analisa secara statistik, terus kemudian kita juga harus memberikan rekomendasi ke perusahaan yang menguntungkan perusahaan berdasarkan dari analisa ini. Oke, kita bedah satu persatu ya. How would you proceed to analyze? What are your next step? Kita lihat dulu datasetnya, teman-teman. Kita klik yang campaign data di sini. Di sini ada Monwine serta campaign ya. Kalau aku sih aku bakal ngemisahin dulu pakai filter campaign 1 dan campaign 2. Di sini artinya kalau kita cek dari data dictionary itu campaign 1 itu campaign X dan campaign 2 itu campaign Y kayak gitu ya. Di sini jawabannya adalah by looking at the campaign sheet we must separate the data. Jadi dipisah antara amount wines yang berdasarkan dari campaign 1 atau 2. Terus kemudian kita masukkan ke sheet baru. Terus kemudian kita mulai memformulasikan hipotesisnya.
Nah, formulasi hipotesis ini seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk null hypothesis atau H0 itu adalah amount wine X. Ini artinya adalah amount spend di produk wines berdasarkan dari X campaign itu sama dengan amount wines yang Y campaign. Kayak gitu ya. Sehingga bisa dibahasakan bahwa there is no statistically significant difference between the X and Y campaign in wine revenue. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, yaitu Mount Wine X itu tidak sama dengan Mount Wine Y. Kalau dibahasakan menjadi, there is a statistically significant difference between the X and Y campaign in wine revenue. Oke. Terus pertanyaan berikutnya adalah, how would you assess the difference in terms of statistic? Nah, difference-nya adalah, kita akan menggunakan t-test sebagai statistical testing sejak kita nggak tahu population variance itu apa. Ingat ya teman-teman, datanya itu diambil sepotong dari Q1 2022. Jadi kita nggak bisa benar-benar tahu nih population variance-nya itu seperti apa. Ya. Terus yang kedua, kita akan menggunakan t-test for two sample assuming unequal variance. Kenapa? Karena kita punya dua sampel, yaitu campaign X dan campaign Y. Dan ini adalah the safest way ya untuk melakukan t-test karena kita juga belum tahu kan seberapa besar variance di antara campaign X dan campaign Y terhadap amount wins-nya itu kayak gitu. Terus yang ketiga kita akan menggunakan 5% level of significance sebagai alpha threshold dan membandingkan ke p-value yang dihasilkan dari summary output XL minor dan kita akan melihat dari two-tail setting. Setelah itu kita akan interpret hasil p-value-nya itu untuk menarik kesimpulan apakah kita itu menolak atau menerima null hipotesisnya. Kenapa kok total setting? Ya karena kita nggak tahu ya arahnya itu seperti apa. Dari hipotesa yang kita formulasikan itu, kita nggak benar-benar bisa tahu arahnya itu seperti apa. Kita cuma mau nyari tahu apakah ini berbeda secara signifikan atau sama aja. Oke? Oke, sekarang kita ke dataset ya. Kita buka yang campaign data. Nah, di sini. Terus kemudian kita bisa filter Mount Wines X. Ini Mount Wines Y. Kita pakai filter apa teman-teman? Yes. Kita menggunakan rumus yang ini ya. Tampilkan yang ini. Jadi HA dengan kondisi B sama dengan 1. Nah, muncul ya. Kita gunakan hal yang sama. Tapi ini, oh sorry, ini belum dikunci tadi ya. Kita kunci dulu. Ini, terus kita copy. Nah, di sini, yang ini nanti kita ganti ininya adalah, bener nggak? Ini 1 adalah X, 2 adalah Y. Kita cek dulu data dictionary-nya. 1 adalah X, 2 adalah Y. Oke, berarti udah bener ya. Nah, setelah itu, setelah udah kekumpul, kita panggil XL minor ya. Kita panggil yang t-test, to sample assuming unequal variance. Nah, variabel 1 ini kita isi yang E. Jadi ini kolomnya kita klik, terus kita taruh di sini. Terus yang kedua itu variabel kedua adalah F. F-nya kolomnya kita klik semua, terus kita arahkan kursor ke kanan, kita klik juga. Terus hypothesize mean difference. Nah, karena kita pengen tahu apakah sebenarnya perbandingan rata dari dua sampel ini tuh sama atau enggak. Jadi yang di hipotesisnya itu yang ditaruh di H0. Artinya apa? Bahwa mereka sama. Berarti tidak ada perbedaan rata-rata. Terus nulisnya di sini gimana? Karena tidak ada perbedaan rata-rata, berarti kita tulis di sini 0. Kayak gini. Terus di bawah ini ada labels, artinya adalah judulnya ini ya, yang ada di row 1 ini. Karena kita select all dari setiap kolomnya ini, maka ini harus kita centang. Kemudian alpha itu adalah level of significance-nya. Jadi alpha threshold yang kita pakai adalah 5%. Nah, kenapa kok 5%? Karena memang secara umum kita ambil angka 5% itu lazim.
Beda halnya kalau kita menggunakan di industri yang bersifat medis, klinis, yang itu berkaitan dengan nyawa manusia. Itu biasanya digunakan level of significance-nya itu 1%. Kemudian kalau di bidang lain seperti di ya, social science, itu kita bisa menggunakan alpha threshold-nya atau level of significance-nya itu sampai 10%. Kayak gitu. Terus kita klik G1, terus kemudian kita arahkan kursornya ke output range. Setelah di sini keluar, kita klik OK, kita tunggu hasilnya seperti apa. Input range content non-numeric data. Oke, what's wrong? Input range content non-numeric data. Kita cek ya, teman-teman. Apakah ada non-numericnya di sini? Apakah harus dipilih manual? Mari kita coba. Kalau dipilih manual, berarti kita harus nge-select ininya ya. Apa namanya? Kolomnya dari atas, Control Shift. Oh, I know, I know, I know, I know, I know. Ini karena masih rumus ya, teman-teman. Jadi ini harus kita copy paste manual. Kita pilih Control Shift, terus arrow down, kita Control C. Di atasnya ini kita klik kanan, paste as values only. Ini juga sama, values only. Terus kita ulang ya. A, kok A sih? Harusnya E, teman-teman ya. E, nah kayak gini. Terserah. Input range contain non-numeric data. Oke, input range contain non-numeric data. Tidak terjadi sebelumnya seperti apa ini? Oke, mari kita coba. Kalau misalkan di manual seperti apa ya? Jadi kita blok. Ini juga sama. Kita blok di sini. Terus kita cari satu di sini. Itu 0. Terus kita klik OK. Oh, berarti emang harus diblok ya teman-teman. Nggak bisa di satu kayak gini nih. Oke, oke, oke. Oke, mari sekarang kita lihat. Rata-rata Mon 1X 310, rata-rata dari campaign Y 297. Beda ya? Ya, emang beda. Tapi apakah statistically different? Oke, kita cek. Variansnya 114, 146, 112. Oke, ini berarti nggak begitu beda ya teman-teman ya. Observation di sini 1094, di sini 1144. Coba kita cek. Observation itu di jumlah data dari tiap kolom ya. Kita cek dia itu ada perbedaan berapa? 50. Ya berarti nggak terlalu timpang ya datanya. Idealnya itu jumlah observations itu biasanya sama. Tapi kalau misalkan beda itu it's okay, asalkan dia nggak terlalu timpang. Jadi memang ideal case-nya itu 50-50. Tapi kalau sampai teman-teman ketemu ada data yang 70 versus 30%, nah itu hmm, kayaknya ada cara yang lain. Kayaknya harus diapain dulu gitu. Terus kita lihat ya di sini. Oke, p-value yang kita lihat adalah yang di two-tail. Karena di sini 0,35 itu lebih dari 0,05, berarti kita bisa bilang bahwa kita tidak bisa menolak null hipotesis. Dengan kata lain, tidak cukup bukti yang ada di dalam data di dua kolom ini untuk menolak hipotesis null. Artinya, kita tidak bisa mengatakan bahwa terdapat perbedaan Mount Wines revenue antara campaign X dan campaign Y. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita cek di deck ya. Seperti ini. Harus ini 0,35 ini belum diganti datanya. 0,35. 0,35. Aku screenshot dulu. Aku ganti datanya di sini. Nah, seperti ini.
Jadi artinya Y campaign itu nggak memberikan perbedaan signifikan kepada revenue di wine product. Kayak gitu ya. Terus mengenai variance nih. Ini kan perbedaannya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu banyak. Nah, rule of thumb-nya itu sebenarnya gini teman-teman. Kalau variance terbesar itu jaraknya memiliki perbandingan 4:1 dengan yang terkecil, ini artinya adalah unequal variance. Kalau dia itu mirip, jadi perbedaannya itu nggak sampai 4:1, berarti itu kita bisa pakai yang equal variance. Sekarang kita coba ya, kita melakukan t-test yang assumingnya itu equal variance. Apa yang akan terjadi? Equal variance. Apakah p-value-nya nanti akan berbeda? Kita coba, caranya juga sama seperti yang di atas. Hypothesis mean difference-nya, ini aku hapus dulu ya. Mean difference itu adalah 0. Di sini ada labels, output range-nya adalah K1. Kita cek. Oke, sama nggak? Sama ya teman-teman ya. Jadi p-value-nya itu tetap sama. Tidak ada yang berubah. Jadi perhitungannya memang sama. Seperti itu. Bedanya sih ada pooled variance. Jadi ini ada variance gabungannya gitu. Pooled variance itu artinya variance gabungan. Oke, kita sudah melakukan analisa dan kita juga sudah mengeluarkan insights. Terus next questions-nya adalah what recommendation would you suggest to the company based on your analysis of the claim? Nah, rekomendasinya apa tuh? Considering, ya, pertama, campaign Y cost more than the X campaign, jadi biaya produksi campaign itu lebih mahal. Dan kedua, kita sudah melakukan hypothesis testing untuk mengetes klaimnya dan ditemukan bahwa klaim yang dibuat oleh Mr. Anton itu adalah salah. Maka kita bisa melakukan propose business recommendation-nya itu MR Supply membuat new ad campaign yang berbeda dari campaign yang ada. Jadi kita buat benar-benar berbeda banget. Kenapa? Karena kita sudah berdua campaign X dan Y, dan Y itu lebih mahal, tapi ternyata dari kedua ini tidak membawa signifikan revenue terhadap produk wine, di mana kita tahu bahwa produk wine itu memiliki largest profit margins. Kalau misalkan kita mau bikin iklan yang lebih mahal dan ternyata itu dia tidak membawa significant difference, berarti kan itu makan profit margin kita. And that is actually a very bad business action oleh perusahaan gitu. Jadi business recommendation kita itu harus yang memihak pada perusahaan, benefits for the company. Kita nggak bisa mengeluarkan insights atau rekomendasi yang ternyata itu malah merugikan perusahaan. Kayak gitu. Oke. Yang kedua, kita bisa menggunakan insights atau information yang ada based on the data to create targeted campaign. Targeted campaign ini maksudnya misal kita bisa lihat dari karakter customer ya. Kalau misalkan kita mau yang young, itu tipe ad-nya kayak gimana? Otomatis beda dong dengan mereka yang sudah middle age atau young atau apa old atau senior kayak gitu.